أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti. Adapun ini yaitu pasal tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit. Rusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Adapun memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolatkan atas mayit dan menguburnya, yaitu hukumnya fardu kifayah ala kulli man ulima bimautihi, atas tiap-tiap orang yang diketahui dengan matinya orang, min qaribin aw ghairihi, daripada kerabat atau bukan kerabat. Fa in qama biha ahadun minna walau ghayra mukallafin saqatal haraj. Maka jikalau menjalankan dengan semuanya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengubur oleh seorang daripada kita manusia, walau ghayra mukallafin, dan meskipun manusianya yaitu belum mukallaf, saqatal haraju, maka gugur oleh dosa. Wa illa, jikalau tidak ada yang menjalankan satupun, asimal jami'u, maka berdosa oleh seluruhnya. Wa syahidul ma'rakati la yubsalu wa la yusalla alaihi, wa amma takfinuhu wa dafnuhu mafruḍan. Adapun orang yang mati syahid pada peperangan melawan orang kafir, yaitu tidak dimandikan oleh orang mati syahid dan tidak disolatkan atasnya. Adapun mengkafaninya dan menguburkannya, yaitu wajib keduanya. Wallahu a'lamu bishawab. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita pertemuan yang lalu menjelaskan adab-adab kematian sampai selesai pada mengumumkan kematian seseorang untuk disolatkan, perlu diketahui bila ada seorang muslim meninggal dunia, apa dia taat, apa dia tidak taat, apa dia berdosa atau dia tidak berdosa kematiannya, janjinya muslim, maka kewajiban si hidup kepada si mati ada 4. Inilah makna rusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Hukumnya wajib bila ada orang meninggal dunia, muslim janjinya, maka si hidup yang tahu dengan kematian orang itu diwajibkan 4 perkara. Singkatnya, bila ada muslim mati, kewajiban si hidup kepada si mati 4. Memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolatkan, keempat mengubur. Sebetulnya ada 5, yaitu menggotongnya. Kan nggak bisa jalan sendiri. Tapi kalau udah ngomong bahwa pasti
Kalau ngomong ngubur pasti digotong. Udah nggak usah disebut, paham saja dah. Begitu. Jadi bagaimana ada orang meninggal di petukangan, tidak pernah ke Darul Falah, nggak pernah ke masjid seumur-umurnya, sampai mati, kan bisa aja ada kayak begitu ya. Umpama ini perlu disolatin apa kagak? Jawabannya dilihat dulu. Muslim apa kagak yang tidak ke masjid itu. KTP-nya lihat, agamanya Islam, wajib disolatin. Masalahnya enggak pernah sholat seumur hidupnya, biar enggak pernah sholat. Kalau yang mati muslim, wajib si hidup ngerjain 4. Salah satunya nyolati, wajib nyolati. Bagaimana kalau yang matinya ini bunuh diri, bingung mikirin hidup, sebab virus corona yang lama aja belum hilang, muncul lagi varian baru, mana udah nyampe Singapura lagi, kan deket Batam tuh ya. Ada yang bilang udah nyampe Australia, lah kan seberangan yang seberangan. Ini Singapura, ini Australia, ini Indonesia, kan begitu. Ini bagaimana ini, yang lama aja belum hilang, muncul lagi virus model baru. Dia bingung, ini 2021 hilang apa kagak? Dia bingung. Dia lagi mikirin aja, sama dia dipikirin sampai dalam banget. Itu vaksin yang udah dibeli untuk virus lama apa untuk virus baru itu? Dia bingung lah. Kalau untuk virus lama, ya belum dipakai, muncul yang baru lagi. Apa enggak manjur ini? Dia bingung. Akhirnya gantung diri, mati, bunuh diri. Ini yang mati bunuh diri ini disolatin apa kagak nih? Hah? Disolatin nggak? Dilihat lagi KTP-nya Islam apa kagak. Kalau dia Islam, wajib disolatin meskipun bunuh diri. Karena ini kewajiban si hidup kepada si mati. Kita nggak mau mikirin. Tapi matinya ini masalahnya dosa. Wong bunuh diri. Ya kalau ngomong dosa kemudian enggak disolatin, maka banyak muslim yang kudu tidak disolatin. Kenapa emang? Karena satu, bunuh diri itu hukumnya dosa. Bohong juga hukumnya dosa. Ada orang ditanya sama bininya, "Bang, udah nyampe mana?" "Dikit lagi," padahal masih jauh. Ada nggak yang jawab begitu tuh? Yang mana orangnya? Dosa enggak tuh? Maka kalau mati enggak usah disolatin, sebab dia kagak begitu kan. Jadi mau orang itu dosa atau tidak dosa, pokoknya kalau muslim mati, kewajiban si hidup kepada si mati 4 perkara. Dimandiin,
disolatin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Wajib. Cuman wajib apa namanya? Wajib itu dalam Islam ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa fardu ain? Fardu ain itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu muslim. Namanya fardu ain. Kayak sholat 5 waktu. Fardu ain. Tiap muslim wajib ngerja. Yang kedua, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban cukup perwakilan. Kewajiban tidak kepada semua orang, hanya perwakilan saja. Asal ada yang ngerjain, walaupun satu orang yang ngerjain, walaupun masih bocah orangnya, belum baligh, maka tidak dosa orang sekampung. Enggak dosa. Tapi kalau tidak ada yang ngerjain sama sekali, maka orang sekampung dosa semuanya. Kalau enggak ada yang ngerjain, dosa. Semuanya dosa. Itulah namanya fardu kifayah. Kudu ada. Kepada siapa dulu ini fardu kifayah? Kepada kerabat. Bakal mati anaknya tuh yang bakal dapat warisan, yang kudu ngerjain, mandiin, ngapain, nyolatin, nguburin dia. Yang bakal dapat warisan, jangan sampai warisannya merebutan, mandiinnya nyuruh orang. Dia yang harus mandiin, dia harus bisa. Jangan hartanya doang yang dia mau, ininya kagak. Ini ndak benar. Kita orang kudu bisa. Bagaimana mandiin mayit itu, bagaimana kafanin mayit itu, bagaimana nyolatin mayit itu, bagaimana nguburin. Ini harus bisa. Tiap muslim tuh kudu bisa. Kalau nyuruh orang mandiin, tolong kasih yang gede. Kasih yang gede yang mandiin, makasih. Itu mau udah dibantuin orang, makasih doang. Enggak ngasih barang seperak. Ini enggak benar. Begitu. Mana dia kaya lah. Kan masjid udah ngasih. Kan ada begitu ya? Iya, kasih juga. Walaupun masjid udah ngasih, itu dari masjid, lu belum. Lu kan yang dapat duit lu dari warisannya. Bagilah. Buat orang tua juga. Pelitahan. Kalau kita punya kekhawatiran model begitu, anak kita kagak ngerti agama, konsep dari masih hidup. Kalau kita lah punya kontrakan berapa? 10 pintu. Satu pintu bilang amanah. Ini satu pintu, kalau saya mati dijual. Buat biaya saya mati. Tolong diurusi saya dengan benar. Jangan sembarangan tuh sama yang mandiin. Takut lu pada kagak mau mandiin saya. Yang mandiin kasih yang gede. Begitu. Kasih. Begitu jadi orang. Jangan sembarangan sama orang. Timbang nganterin doang tuh.
dari Petukangan ke Blok M, kita bayar 3.500 naik busway itu. Nyelamatin kita sampai Blok M, ini nyelamatin sampai akhirat, nggak ngasih duit sama sekalian yang mandiin, kebangetan. Emang kudu bayar? Kagak. Penghormatan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balas dengan kebaikan. Lagi juga ganjarannya. Kalau khawatir anak kita ini enggak ngerti sama kita, sediain buat penghormatan begitu, mumpung masih hidup. Pisahin, nih biaya mati saya nih, biar rekening ini. Nanti kalau mati dari sini semuanya nih, pakai. Begitu kita. Kalau khawatir anak kita udah kebaca tanda-tandanya nggak bener ini sama kita. Yang direbutin warisan doang, babanya disiksa, kagak dikuburnya, kagak dipikirin. Yang penting motor punya gue jadi warisan, PCX, begitu. Jangan begitu. Pikirin mumpung masih hidup. Pikirin. Begitu. Biar benar kita diurusnya kalau mati, begitu. Biar benar. Kayak begitu. Jadi kewajiban si hidup sama si mati 4. Dari mana ini biaya-biayanya? Ini yang kemudian harus dipahami. Mandiin, kafanin, nguburin segala macam ini dari hartanya mayit. Sebelum ngomongin warisan, potong dulu buat tajhiz biaya operasional kematian. Nih, kalau kita disumbang sama masjid, sama lembaga, disumbang, ya kita nyumbang lagi. Berapa kita disumbang biaya kematian? Pokoknya rapi deh kalau mati di lingkungan masjid ini, umpama ada satu masjid begitu. Ya kita ada keluarga mati kasih juga. Buat yang mati yang lain. Kan kita ditolongin sama orang. Ya kita nolongin juga. Begitu. Jangan pura-pura merem. Ya. Ada nggak yang pakai pura-pura merem kayak begitu? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah. Takut ada Tuhan. Tuh kayak begitu. Jangan. Harus benar. 4. Kewajibannya mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Kecuali ada 2 orang yang keluar dari peraturan 4. Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin, ada 2. Orang mati syahid dan bayi keguguran. Kita bedah dulu orang mati syahid. Saudara, orang mati syahid itu ada 3. Ada 3 kategori mati syahid itu ada 3. Yang pertama adalah disebut syahid dunia akhirat. Yang pertama namanya syahid dunia akhirat. Yang kedua namanya syahid dunia saja. Yang ketiga syahid akhirat saja. Apa tuh syahid akhirat, syahid dunia akhirat? Yang bagaimana? Yang disebut dengan syahid dunia akhirat, yaitu orang yang mati
dalam peperangan melawan orang kafir. Orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir, matinya sebab perang dan sebelum kelar perang, namanya disebut syahid dunia akhirat. Orang yang mati dalam peperangan di medan juang melawan orang kafir, matinya sebab perang dan sebelum selesai perang. Ada orang mati di medan perang, tapi matinya emang karena dia sakit gula dia. Itu mah bukan perang, enggak syahid, enggak. Karena matinya bukan sebab perang. Kalau matinya sebab perang, walaupun salah tembak, dikata musuh, ternyata temennya yang ditembak, salah tembak, itu syahid. Karena mati sebab perang. Atau dia waktu dia perang ketembak jantungnya, tidak mati, lama sampai perang selesai enggak mati, diobati di rumah sakit, setahun berikutnya baru mati. Ini namanya enggak syahid. Wong matinya sebab perang mah iya, tapi bukan ketika perang. Ini mah udah kelar perang. Namanya disebut veteran kalau begini nih. RC veteran, rumah sakit cacat veteran, jangan RC veteran. Itu begitu. Perang melawan orang kafir, begitu. Itu baru disebut syahid dunia akhirat. Niatannya membela agama. Tuh. Satu. Kedua, syahid dunia saja. Apa tuh syahid dunia saja? Yaitu orang yang mati di medan perang melawan orang kafir dengan niatan dunia, pengen dikata pahlawan, pengen dapat harta rampasan perang, pengen dapat cewek kafir yang mancung bahenol. Niatan, muatannya muatan dunia. Ini disebut syahid dunia. Di akhirat tidak syahid karena niatnya salah. Di dunia dihukumi syahid, di akhirat tidak. Kalau syahid dunia akhirat, di dunia syahid, di akhirat syahid. Yang ketiga, syahid akhirat saja. Siapa itu? Orang yang mati mendapatkan ganjaran syahid. Meski tidak berperang,
melawan orang kafir. Orang yang mati mendapat ganjaran syahid meski tidak berperang melawan orang kafir. Disebut syahid akhirat. Nanti di akhirat bakal baris pada kelompok orang mati syahid. Adapun di dunia prosesnya biasa, kudu dijalanin 4, dimandiin, dikafanin, sholatin, kuburin. Tapi di akhirat luar biasa, di dunia biasa. Itu disebut syahid akhirat. Di dunia orang biasa, di akhirat luar biasa. Syahid itu maknanya disaksikan jaminan dia masuk surga. Begitu duluan. Arti syahid itu orang yang disaksikan dapat jaminan masuk surga duluan di akhirat. Adapun syahid akhirat unsurnya banyak. Ibu-ibu meninggal ngelahirin bayi, namanya meninggal beranak atau Betawi ya, beranak. Ngelahirin bayi, anaknya hidup, maknya mati, atau dua-duanya. Ini si ibu nih namanya syahid. Tapi syahid akhirat. Di dunia biasa, kudu dimandiin, dikafanin, sholatin, kuburin. Mana lagi orang yang tidur punya wudu dulu sebelum tidur. Sebelum tidur wudu, baru tidur, mati. Ini orang syahid akhirat. Syahid akhirat. Siapa yang wudu dulu sebelum tidur, lalu tidur, punya wudu sebelum tidurnya, maka kalau mati syahid. Syahid akhirat. Di dunia biasa. Mana lagi orang yang menuntut ilmu, lagi mondok mati di pondok, di majelis taklim mati dia, lagi ngaji, habis nyawanya di majelis, pegang pulpen, tahu-tahu sujud, mati. Syahid akhirat. Di akhirat syahid, di dunia biasa. Mana lagi orang yang mati karena wabah, itu namanya syahid akhirat. Ada wabah ta'un, ada wabah namanya corona, mati karena positif corona, maka disebut syahid akhirat. Di dunia kudu dimandiin, kudu dikafanin, kudu disolatin, kudu dikubur. Kena corona kagak dimandiin, dosa sejagat. Dosa kalau nggak dimandiin. Karena ada penyakitnya. Orang kalau udah mati, inangnya mati. Kalau orang tuh udah mati, inang itu apa ya? Nadinya mati. Enggak ada orang udah mati penyakitnya hidup kekal, terus saja hidup, tebang kemana-mana, kagak ada rumusan. Orang yang mati kudu dimandiin. Enggak dimandiin dosa-dosa.
Di Cina orang mati nggak dimandiin. Cina agama komunis, nggak ada agamanya. Kita Muslim, nggak benar. Kalau nggak dimandiin, dosa-dosa. Mandiin. Bodoh. Karena syahid. Jadi syahid itu enggak dimandiin. Yo, yang mana dulu syahidnya? Yang enggak dimandiin, wa syahidul ma'rakati, tuh bunyi kitabnya. La yughsalu wa la yusalla alaihi. Adapun orang mati syahid dunia akhirat dan mati syahid dunia saja, karena mati syahid dunia ini niat urusan Allah, kita tak tahu, maka di dunia syahid. Orang yang syahid dunia akhirat dan orang yang syahid dunia saja haram dimandikan, haram disolatkan. Haram dimandikan, haram disolatkan. Siapa yang haram dimandikan? Orang yang mati syahid dunia akhirat dan orang yang mati syahid dunia saja. Ini tidak boleh dimandikan sebab darahnya bakal menjadi saksi kelak di akhirat. Kalau dimandiin darahnya hilang. Yang perang itu begitu. Karena itu haram disolatin. Kalau tidak dimandikan haram disolatin. Solat itu hubungannya sama mandi. Jadi kalau belum dimandiin, belum ada solat jenazah. Kita mau sholat gaib. Saudara kita di Jawa, di mana ya? Ente orang mana? Oh, Purwokerto, Jawa Tengah. Baik. Yang ini orang mana ini nih? Oh, Kediri. Ada familinya di Kediri, di Purwokerto, Jawa Timur ini. Baik. Itu meninggal. Kita mau sholat gaib dohor. Ntar dulu. Udah dimandiin belum? Belum. Baru dimandiin kelar jam 1. Ya ntar jam 1 sholat gaibnya. Enggak boleh. Sholat mau hubungannya sama kalau enggak dimandiin, enggak disolatin. Ini kena COVID kagak dimandiin. Sholat gaib. Ngawur. Sholat apa? Mau dimandiin kagak? Kalau tidak dimandiin kagak ada disolatin. Kagak ada. Jadi orang mati syahid tidak dimandikan, tidak disolatkan. Syahid apa? Syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja. Adapun syahid akhirat itu normal biasa. Walaupun berperang, tidak dimandikan, tidak disolatin, dua doang. Karena ada 4. Mengkafaninya wajib. Kalau bajunya robek, hancur perang, ya dibungkus lagi. Kalau robek. Tapi kalau enggak robek bajunya, yaudah baju itu aja. Begitu, baju itu aja. Cuma kalau sepatunya mau copot dah. Bajunya aja yang topinya, helmnya dicopot, jangan dipendem sama itunya. Bajunya aja. Kalau robek bajunya tambal, ditutup auratnya. Penguburannya wajib. Walaupun syahid itu dunia akhirat ataupun syahid dunia saja, masalah mengkafani, masalah mengubur, hukumnya tetap
yang gugur dua doang, yaitu dimandiin, disolatin. Kalau syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja, itu syahid. Itu begitu. Haram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar, waktu perang Uhud, banyak kaum muslimin yang jadi korban, 70 sahabat gugur. Di antaranya yang dicintai besar oleh Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib gugur, kubur. Ama Nabi dengan baju perangnya dan dikafanin baju perangnya padanya dan dikubur tanpa dimandiin, tanpa disolat. Begitu. Kalau syahid akhirat biasa, di dunianya normal, karena di akhirat doang digolongin orang mati syahid. Di dunia bukan syahid. Syahid akhirat maknanya dapat ganjaran syahid, tapi biasa. Lalu bagaimana dengan bayi keguguran? Ini hukumnya panjang dan belum saya baca karena panjang itu, jadi belum kita bedah tentang bagaimana bayi keguguran. Bentuknya kayak apa masih segumpal darah atau segumpal daging? Kalau segumpal daging udah berbentuk apa belum? Kegugurannya umur berapa bulan ini bayi? Ini berbeda-beda aturan hukum satu dengan yang lainnya, nanti bakal dijabarkan oleh pengarang kitab kita Al-Alim Al-Allama Al-Habib As-Sayyid Bakri Sato Ad-Dimyati. Nanti kita ngomongin hukum wasiqtu lahu ahwalu. Hukum bayi keguguran macam-macam. Nanti di bedahnya. Saya mau tutup segini aja.